Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang berbahagia, marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita masih diberi izin oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan jamaah sholat subuh. Yang jamaah sholat subuh itu kerap kali saya sampaikan ka'annaka sholatul lail kullah, seakan-akan sholat malam semalam suntuk. Ini keistimewaan daripada sholat jamaah subuh. Kemudian kita lanjutkan, sekalipun hanya satu ilmu, ini nanti kita tambahkan, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Inilah keuntungan kita bisa memanfaatkan waktu yang kebetulan waktu subuh ini adalah waktu yang sangat bagus. Kemudian hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pagi ini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, diciptakan pada martabat yang paling tinggi, fi ahsani taqwim. Namun demikian jangan sampai lupa bahwa kita ini mendapatkan amanah dari Allah. Jadi kita diciptakan oleh manusia itu dengan diberi amanah. Amanah itu adalah kepercayaan, diberi kepercayaan oleh Allah. Suatu hal yang hebat itu. Kok kita yang diberi kepercayaan ini loh. Apa itu dua amanah ini? Pertama adalah amanah ibadah, kemudian yang kedua adalah amanah khalifah. Ini. Amanah ibadah dasarnya, misalnya satu contoh di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia, nah ini, kecuali jin dan manusia itu liya'budun, supaya beribadah kepadaku. Nah ini surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan secara ikhlas. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah ini. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu Muhammad beberapa rasul, kecuali para rasul itu kami beri wahyu kepadanya yang sesungguhnya tidak ada sembahan kecuali aku Allah. Oleh karena itu fa'budun. Ini dasarnya sudah jelas.
amanah yang pertama adalah amanah ibadah. Kemudian ibadah itu apa? Nah ini, mudah-mudahan jangan sampai kita mempunyai pengertian secara sempit. Ada yang aku nus pensiun saya ikur karing ibadah tok. Yung ibadah niku napa? Nggih salat niku. Lah ini pengertian secara sempit. Kalau ibadah yang secara luas, ini bisa kalian membaca di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih. Di sana ada keterangan apa yang namanya ibadah. Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina bi syari' wa hiya ammatun wa khassatun. Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah. Yang namanya ibadah itu adalah selalu mengadakan pendekatan kepada Allah. Jadi pendekatan kepada Allah itu tidak hanya di masjid saja. Di pasar mengadakan pendekatan kepada Allah. Di rumah mengadakan pendekatan kepada Allah. Di sawah, di ladang mengadakan pendekatan kepada Allah. Saya kalau merasa mengadakan pendekatan kepada Allah dan selalu dilihat oleh Allah, kita itu tidak mungkin melaksanakan hal-hal yang melanggar, itu tidak mungkin. Sebab kita itu selalu dilihat oleh Allah, selalu mengadakan pendekatan kepada Allah. Biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah kemudian di dalam buku HPT itu disebutkan wahya ammatun wa khassatun. Dan ibadah itu ada dua macam. Pertama adalah ibadah yang bersifat umum, kemudian yang kedua adalah ibadah yang bersifat khusus. Fal ammatu kullu amalin adzina bi syari'. Yang namanya ibadah umum adalah setiap amalan, setiap pekerjaan, pekerjaan apa saja, asal itu diizinkan oleh syara'. Syara' itu hukum yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, itu syara'. Oleh karenanya ada fakta syariah, misalnya syara' itu adalah hukum yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Apa saja amalan yang diizinkan oleh syara', asal tidak dilarang oleh syara', itu insya Allah bisa mendapatkan nilai ibadah. Misalnya satu contoh, bangun tidur tadi, kita itu bangun tidur tadi itu diizinkan oleh syara' atau dilarang oleh syara'? Ya, bangun tidur tadi itu dilarang oleh syara' atau diizinkan? Diizinkan. Karena diizinkan bisa termasuk mendapatkan nilai ibadah. Nah caranya ibadah bagaimana? Dituntunkan oleh Rasulullah, yaitu kalau bangun tidur lalu mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalian membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu matur kepada siapa itu? Ya? Matur kepada siapa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah tadi itu mati. Kita itu baru matur kepada Allah. Karena matur kepada Allah, ya otomatis yang etis lah. Yang hormat mau matur kepada Allah. Kalau kalian matur kepada Pak Guru kemudian sambil ngolet, berani enggak? Ya? Matur kepada Pak Guru sambil ngolet, berani enggak? Ya enggak berani. Tapi mengapa? Kadang-kadang matur kepada Allah dengan ngolet. Nah, ini alhamdulillah ini namanya tidak etis. Yang sebenarnya mendapatkan nilai ibadah, tapi justru malah hilang ibadahnya kalau semacam itu. Nih, kemudian pada waktu bangun, pada waktu akan tidur tadi malam,
Itu bagaimana supaya mendapatkan nilai ibadah? Nah, akan tidur, mestinya miring ke kanan atau ke kiri. Pertama-tama berangkat tidur, miring ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan. Nah, ini. Kemudian sambil matur kepada Allah bagaimana? Pada waktu mau tidur itu matur kepada Allah gimana? Hah? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Diserahkanlah hidup dan matinya pada waktu tidur itu kepada Allah. Nah, sebab kalau kita sedang tidur, kemudian ada tekek yang menjatuhi kepala kita itu menyingkir apa tidak? Ya, pada waktu tidur ada tekek yang menjatuhi kepala kita itu menyingkir apa tidak? Ya tidak, dalam keadaan mati kok. Ini, oleh karena itu kita serahkan hidup kita dan mati kita pada waktu tidur itu. Sebab hakikat daripada orang tidur itu mati. Ini loh. Nah, ini syarat. Lalu contoh lagi, masuk ke apa itu? Ke kamar mandi misalnya. Itu bisa mendapatkan nilai ibadah. Masuk kamar mandi. Bagaimana caranya supaya mendapatkan nilai ibadah? Rasulullah memberikan contoh. Masuk ke kamar mandi, kaki kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kalau keluar, nah, misalnya satu contoh, menggunakan baju. Bagaimana menggunakan baju? Saya ini menggunakan baju mendapatkan nilai ibadah. Ya, Rasul memberikan contoh, memasukkan lengan kanan dulu atau kiri dulu, kanan dulu atau kiri dulu. Nah ini betapa banyaknya saya melihat orang menggunakan jas tangan kiri dulu. Nah ini sehingga tidak mendapatkan nilai ibadah. Padahal kalau kanan dulu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kemudian baru saja kiri, nah itu mendapatkan nilai. Nah, menggunakan pakaian saja sudah mendapatkan nilai ibadah. Dengan demikian, maka 24 jam itu bisa mendapatkan nilai ibadah. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadah yang bersifat umum. Kemudian yang bersifat khusus bagaimana? Fal khassatu ma haddadahu syari' fiha bi juz'iyyatin wa hay'atin wa kaifiyatin makhsusatin. Yang namanya ibadah khusus adalah apa-apa yang telah ditentukan oleh syarak. Jadi syarak telah menentukan. Nah, syarak telah menentukan, yaitu rinciannya bi juz'iyyatin wa hay'atin, tingkah lakunya, wa kaifiyatin makhsusatin, cara-cara yang tertentu telah ditentukan oleh syarak. Satu contoh, azan. Azan itu sudah ditentukan oleh syarak tentang kalimahnya atau belum? Sudah. Jadi jangan sampai menambah. Saya satu contoh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya tidak boleh, sudah ditentukan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu contoh. Kemudian sholat termasuk ibadah yang tentu telah ditentukan oleh syarak. Misalnya satu contoh, pada waktu akan sholat, yang namanya sholat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Diakhiri dengan apa? Salam. Nah ini persiapan sholatnya ditentukan secara rinci. Sebelum takbiratul ihram, nah, berdiri lurus apa ngapur rancang? Ya. Nah ini betapa banyaknya yang pada waktu berdiri sebelum takbiratul ihram ini ngaku rancang.
Tidak benar itu. Yang benar itu lurus. Jadi tulang-tulang itu dilepaskan lurus. Nah, jadi jangan dengan apa takbir dengan apa? Ngapurancang dulu, tapi dengan tangan lurus dan sebagainya. Ini sudah ditentukan oleh syarak. Pada waktu ruku yang dipegang lutut apa garis? Yang dipegang pada waktu ruku itu lutut apa garis? Nah, lutut. Tapi kadang-kadang saking inginnya untuk khusyuk, nek nyekel lutut wae ora marem, nyekel garis. Tidak benar itu. Lalu contoh lagi pada waktu salam. Nah, ini supaya diteliti betul-betul ini. Pada waktu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Ini yang menghadap ke kanan kiri itu hanya kepalanya. Jangan ditambah dengan badannya. Saking semangatnya akhirnya salamnya itu dengan badannya, bukan dengan badannya, tidak dengan badannya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hanya kepalanya tok, ke kanan semaksimal mungkin, ke kiri semaksimal mungkin. Bukan asal, bukan. Kadang-kadang asal saja, ke kanan, ke kiri. Ke kanan, belok ke kanan, menggok ke apa itu, menghadap ke kanan semaksimal mungkin, ke kiri juga semaksimal mungkin. Itu yang telah ditentukan oleh syarak semacam itu. Demikian juga puasa, haji dan sebagainya itu secara rinci telah ditentukan oleh syarak. Sudah, itu saja mengenai masalah ibadah. Nah, kemudian Allah membuat aturan semacam itu adalah li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan hambanya, untuk kebaikan hambanya, dunianya dan akhiratnya. Kalau begitu kita sholat, kita puasa, kita berjamaah sholat subuh dan sebagainya untuk kepentingan kita pribadi atau untuk kepentingan Allah. Ya, kita sholat, ya, kita puasa, kita haji untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan Allah. Ya, bukan untuk kepentingan Allah, bukan. Tapi kepentingan kita pribadi. Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan hambanya, dunianya maupun akhiratnya. Jadi sebenarnya Allah membuat peraturan semacam ini itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Tapi kita itu diatur oleh Allah kadang-kadang tidak mau. Ya sama saja di sekolah itu juga ada aturan. Tapi kadang-kadang pelajar diatur tidak mau. Lah ini akhirnya bagaimana? Merusak aturan. Satu tahun, dan itu yang rugi nanti tidak lain adalah si pelajar itu sendiri, bukan aturannya, bukan. Nah ini loh, ini sama saja. Anak kecil misalnya suruh mandi ya ngele, orang karu-karuan. Misalnya satu contoh, padahal orang tua supaya anak itu mandi, maksudnya untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua itu tidak. Demikian juga Allah membuat peraturan bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya. Hanya sayang hambanya itu diatur tidak mau. Lah ini sayangnya. Udah. Kemudian amanat yang kedua yaitu amanah khalifah. Ini bisa kita melihat misalnya di dalam surah Hud ayat 61. Ini kalau catatan saya banyak ini. Surat Al-Baqarah ayat 30, Surat Al-An'am ayat 165, Surat Hud ayat 61. Kalau surat Hud ayat 61 nanti bisa melihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu
Summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Wa dia Allah ansa'akum, ya, mengendaki kamu minal ardi, yang diciptakan dari tanah. Jadi kita sekalian itu bahannya sama, entah itu yang menjadi presiden, entah itu yang jadi gubernur, entah itu yang jadi tukang ngarit, bahannya sama, yaitu bahwa kita itu dibuat daripada apa? Diciptakan oleh Allah, dibuat daripada apa? Tanah, ardi, tanah. Ya mau tidak mau, karena berasal dari tanah, nantinya pasti kembali menjadi apa? Menjadi tanah lagi. Mereka-mereka yang sudah di kuburan itu nanti akhirnya menjadi masih ajek semacam itu atau menjadi tanah. Ya sudah menjadi tanah, kembali kepada asalnya. Hanya, nah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu diberi oleh Allah, yaitu apa itu ruh atau nyawa, yang ini nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan akhirat nanti. Lalu tugasnya khalifah itu apa? Wasta'marakum fiha, supaya mereka itu memakmurkan bumi itu. Inilah di dalam pelajaran kemuhammadiyahan itu ada yang namanya muamalat duniyawiyat. Muamalat duniyawiyat itu oleh Muhammadiyah diterjemahkan pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Sehingga dengan demikian maka tugas kita itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk turut peduli terhadap kemakmuran dunia dan pembinaan masyarakat. Nah, dengan demikian maka kita akan ditingkatkan martabat kita kepada martabat khaira ummatin. Silahkan membaca surat Ali Imran ayat 110. Di sana sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummatin. Kamu sekalian itu sebenarnya sebagus-bagus umat. Nah, dengan jalan apa supaya menjadi sebagus-bagus umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya menurut kemampuannya otomatis. Wa tu'minuna billah, dan apa itu? Dan supaya mereka itu beriman, landasannya tidak lain adalah beriman kepada Allah. Walau an ahlal Qur'an kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Seandainya ahli kitab itu mau beriman kepada Allah, itulah yang paling bagus. Tapi sayang seribu sayang, sebagian daripada ahli kitab itu adalah fasik. Oleh karena itulah mudah-mudahan kalian supaya ya termasuk saya terus menambah ilmu. Kemudian ilmu kita itu bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi juga kita sebarluaskan kepada masyarakat. Kalau kita mau menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat, itu insya Allah termasuk khaira ummatin, sebagus-bagus umat. Kesimpulan yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kita ini diberi dua amanat oleh Allah. Satu, yaitu amanah ibadah. Nanti dipelajari betul-betul mahiyal ibadah, apa sih ibadah itu. Kemudian yang kedua adalah amanah khalifah dalam rangka turut memakmurkan bumi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu dapat hidup pada jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.